Wah, lumayan dapat buat lebaran. Mas, udah mulai nih loh. Mulai apaan? Podcastnya. Oh iya. Saya berantakan. Loh, kok kurang? Halo Mam, Dad. Biasa, ngitung uang lebarannya bocil. Lumayan nih kayak bisa buat nambah-nambah arus balik. Ya, ngomong-ngomong, untuk menjadi seorang suami atau ya katakanlah menjadi seorang bapak gitu ya, itu adalah hal yang diimpikan buat semua. Kalau nggak semua, ya sebagian besar lah ya kaum laki-laki di dunia ini. Jangan salah, susah loh untuk bisa menjadi seorang bapak. Bayangin, kita yang mungkin dulunya, terutama yang masih ya usia pernikahannya masih dini lah ya, baru-baru nikah atau mungkin baru punya anak gitu kan. Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama ketika kita masih jadi bujang, itu nggak gampang, serius. Misalnya ya, kita pulang kantor, teman-teman kantor ngajakin futsal, pulangnya sampai malam. Atau badminton, pulangnya sampai malam. Sementara istri, anak di rumah nungguin. Belum lagi kalau sobat ambyar ngajakin joget, sambil nyekek. Kan, pulang-pulang bisa kita ngumpet. Tapi baunya kan kecium sama istri, ya kan? Nah itu yang susah. Apalagi sekarang nih ya, problematika bapak-bapak terutama yang masih muda meninggalkan kebiasaan lama, susah banget. Mungkin bisa, tapi perlu perjuangan keras. Kayak sekarang nih, lebaran, ya kan? Baru-baru kita habis lebaran. THR udah turun. Terus udah kebayang dong mau ngapain dengan THR. Zaman masih muda bebas. Kita mau beli ini itu oke. Sekarang udah punya anak, yang ada selesai lebaran yang kaya anak-anak. Bapak ibunya amsyong, ya nggak? Tapi harus pinter-pinter, ya nggak? Jangan-jangan mom rumah juga termasuk yang ya lebarannya punya anak-anak simpan dulu sama ibu dan bapaknya, ya nggak sih? Sekarang saya akan undang teman-teman semua untuk lihat podcast saya, BBM, Bapak-Bapak Mojok. Saya Wahyu Panji. Di sini. Mom and Dads, ini podcast saya, BBM, Bapak-Bapak Mojok. Dan sekarang saya lagi mau mojok di Jawa Dwipa Heritage Resort di Tawangmangu. Tempatnya enak banget, beneran. Bisa ajak keluarga, bisa ngajak siapa, buat mojok. Tapi sama siapa ya. Saya sebenarnya mau ngajak mojok 2 teman saya, udah janjian. Tapi kok udah jam segini belum datang juga ya. Lah. Betul sih kok ngendi iki. Dari mana ini? Halo. Dari mana, Pak? Jadi mojok, Bang. Jadi loh, hitam-hitam semua nih. Iya dong, iya. keluar dari sini nih, nggak tuh sampai Siapa sini. yang keluar? Ya, Pak. Anakmu ya, Pak. Anak saya ini. Pilihanku atau? Oh, mantep, Bang. Bentar, ini tuh apa namanya judulnya Bapak-Bapak Mojok. Kok tempatnya bisa sebagus kayak gini tuh ceritanya gimana? Lo. Mau mojok di mana? Ya, wedangan atau mana? Ya sesuai budget lah gitu loh. Oh, belum tahu, Bang. Kasih tahu, Bang. Gak bisa diajak seneng ini teman satu ini. Kalau lebaran, habis lebaran. Masih ada turahan lebaran nggak? Waduh. Aduh. Udah menipis, Bang. Itu. Mumpung belum habis, ajak anaknya ke sini. Boleh. Ada kids corner. Ya. Terus juga ada poolside. Oke. Ya kan? Bener loh ini. Ramah anak banget ya kayaknya, Bang. Oh, ini benar-benar ramah banget lah buat anak-anak. Ada arena bermainnya juga di sana. Betul. Pokoknya lengkap ya. Nah, Ngopi-ngopi ada? oh, ada. Ada kopi corner Kopi juga? corner juga. Oh, Snack juga ada di sini. Wah, lengkap, we. Celutak itu lama bangun. Tapi semua ada, di sini ada, tempatnya enak. Untuk akses ke sini juga gampang. Oke, kita mau bahas apa ini, Sekarang Bang? gini, BBM itu kan bapak-bapak mojok itu biasanya kan mojok kan cuma di pojokan kantor, musola. Ya, betul. Musola itu tempatnya orang sholat, ke tempatnya orang mojok. Betul. Ya kan? Bilang Kamar aja mandi. kalau lagi susah ya di situ ya. Kita mah seneng-seneng ya, Bang Tapi ya. bener loh. Gimana? Kalau kan kemarin lebaran, ya kan? Lebaran kan kita ada THR. Kita udah angan-angan nih THR mau ngapain buat apa. Tapi akhirnya malah keluar kan. Contohnya. Kenapa itu? Menipis ini. Udah menipis, udah gak ada isinya loh ini loh. Gini, sekarang itu masalahnya kalau
kita bapak-bapak nih, Ya. kan kita masih anak-anaknya juga masih pada kecil itu. Iya. Kita masih 6 lah. Anak berapa sih, Bang? 1 Oh, 1 sama satu. sama. Saya anak baru 2, anak baru 1, istri 2. Istri 2. Anak 2, istri 1. Istri 2. Ibu, tolong disomasi, Ibu. Mas Wahyu Panji tolong disomasi. Tanpa edit ya. Ilatnya keliru. Gini, Lebaran dapat THR kan kemarin kan? Dapat lah. Dapat. Anak Udah- tapi. Udah pada pas terima THR itu ada rencana nggak sih? Oh, Posnya ini akan ke sini, akan ke sini gitu. oke. Sabar dulu nih. Ya, iku wis sing Oke. sing kita THR sih oke gitu. Akeh kok ngendi, Pak? Rupanya lebih susah ini Oh, iya. wajahnya itu. Jadi sebenarnya THR itu udah aku posin di beberapa alokasi ya. Yang pertama pasti buat ponakan-ponakan nih, kan. Yang kedua buat kebutuhan keluarga sendiri. Yang ketiga sebenarnya buat seneng-seneng awakku dhewe iki, Mas. Ki ketoke anak durhaka ya. Oh, betul. enggak. Apa ibu ya ra ono ki pose? Duh, Ora. itu Luar yang biasa. terakhir, yang paling banyak pos untuk orang tua. Wah. Untuk support besok kalau ada acara keluarga di rumah orang tua kan, Oh, gitu. buat beli bahan baku dan lain-lain. Tapi kadang tuh pengen buat diri sendiri. Nah, tapi akhirnya harus mengalah juga sih, Bang, buat anak sama buat orang tua. Kalau Mas Gunawan gimana nih? Gunati. Gunanto. Guntoro. Kalau untuk THR sebenarnya udah keplot ya. Mana yang penting, mana yang sekiranya mau dikesampingkan lah. Gimana caranya waktu itu ya THR, dapat THR. Oh, awalnya gue fitrah Mas ya. Fitrah itu Fitrah. pasti banyak banget ponakan, Nah, itu. banyak banget adik, ada juga keluarga yang lain gitu kan, tetangga, biasanya tetangga. Tetangga Tempatmu mau Fitra? pitrai, Mas. Iya, moro. Bah. Moro. Aku buka pintu, wis Fitrah wis open ningali house ya lawang. berarti. Wis kayak Open happy house, Halloween Bang. ngono kan. Trick and Trick or treat. Ya. Tapi Yolin dikei rengginang tapi ya, ora permen ya. Ora enak. Renginangnya toplesnya anu biskuit. Tuh berarti biskuit dibuka. Wow. Oke, balik lagi ke THR. Itu wis ketata. Habis itu kita tinggal yang namanya ngumpulin yang dari anak gitu. Anak itu kan pasti dapat THR ya. Namanya juga rezeki anak ya toh. Rezeki anak itu datang dari keluarga, dari bayi, dari siapapun itu kan. Nah, itu udah ketata gitu. Dari situ tinggal di akhir itu ya wis. Itu uangnya mau dipakai untuk keperluan rumah lah atau keperluan pribadi lah. Itu harapanku ya toh. Biasanya kalau Agun yang ngomong itu harapanku biasanya belakangnya ada nih. Ada tapinya. Tapi ekspektasi realitanya Realitanya zong. Nih, Pam. Kalau seorang pamungkas ya, kamu kok kayak nama penyanyi tuh. oh. Mau coba nyanyi dulu Sebenarnya mungkin. bisa nggak? nyanyi aku, Pak. Coba. Apa? Dangdut aku bisa nih dangdut. Mong. Gimana? Enggak, Cerita gini. mustahil nih lo pengen lagu. Kan gini, kalau orang kan tadi dia bilang fitrah ya. Tempatku beras soalnya kalau fitrah dia pakai uang ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya fitrah itu di ada budget maksimal nggak? Umpamane nih, THR nompo sakmene. Terus sekian persennya itu untuk fitrah. Itu atau yo sak-sae waton metu ya gitu. Kadang gitu nggak? Oh, punyamu gimana? Oke. Kalau fitrah ya, Bang. Fitrah yang buat apalagi keluarga deket nih, keponakan dan lain-lain. Itu ada perhitungannya, Bang. Kalau keponakan deket minimal 50.000 lah. Ada tiringnya. Iya. Kalau suku bunga bank aja ada tiringnya. Kalau ini yang berasal dari kakak sama adik ya, itu kan Ah. paling enggak 50.000. Kalau berasal dari om paling enggak 20.000 kayak gitu. Tapi kalau saudara jauh 10.000 cukup kayak gitu. Nah, itu tinggal dihitung berapa kepala aja sih. Totalnya berapa kita ambilin dari THR. Kepala sekolah. Hah? Kalau ini kayaknya 2000-an ya. 2000-an itu Ah. untuk tetangga biasanya. Oh, yang Kan itu kan open house banyak tadi ya? itu, Oh, open iya, house. iya. Sekali- Benar, masa sih 2000? Iya. Masih ada. Kan sekali datang itu kan 10 orang, 20 orang. Oh, untung anakku nggak tetanggaan sama dia ya. Jadi makanan di meja tuh nggak habis. Cuman mereka duduk, salaman, udah nunggu. Oh iya iya iya. Ya, Benar-benar. nunggu. Aku dulu tempat mbahku juga gitu soalnya. Nunggu. Padahal udah katakanlah orang tua ya udah nyekecak kayak ini snack, ini makanan, ini minuman. Enggak nunggu aja gitu, nunggu.
Mereka nggak Iya, tahu bahwa buat snacknya itu lebih kalian. mahal dari 2.000 gitu. Betul. Kan bisa diambil dijual itu Padahal ya. ada tuh di situ yang makanan saya kan mahal-mahal di rumah ya waktu itu kan. Opo ki, Pak? Mahal tuh apa, Pak? Pongak. Ceriping, Ceriping. rambak. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan mahal tuh Hmm. buat kita tuh ya kan. 500-an tapi kalau tambah nasi 2, tambah es teh 1, dari situ kan ya aku ya haus. Makasih, Pak. Nomor WhatsApp ya. Mas, aku tak minum dulu ya, Mas. Ya, oke, silakan. Anggap aja rumah sendiri loh, Mas. Jangan lupa. Anggap Teh aja poci rumah dari Jawa Dipa Resort. Sini tak sekalian nih. tipis-tipis saya, Mas ya. Tipis-tipis baik. Boleh lah. Biasanya wedang galak nih kalau Mas Agun ini. Jadi kalau buat Lebaran, kalau udah habisannya Lebaran itu biasanya yang jadi mendadak kere itu orang tuanya. Betul. Anak-anaknya mendadak kaya. Nah, Duh, kok aku betul tuh. Cuma masalah gini, ada nggak sih keinginan yang ntar saya mau beli ini? Tadi kan dibilang angan-angan ya. Yang ntar saya mau beli, tapi ternyata begitu Lebaran akhirnya ditahan-tahan di rem-rem gue apa? Nek gue apa? Kalau aku pertama sih bukan dalam bentuk barang ya, tapi lebih kepada tabungan anak. Tabungan anak itu kan perlu kita sisihkan dari THR itu, dari hasil-hasil itu kan. Itu yang paling penting pertama kali gitu loh, pertama kali kita pikirkan. Tapi ternyata di akhir-akhir itu, loh, kan ini kan THR ini kan masih berkepanjangan ya, kayak Lebaran itu kan masih panjang ya. Ternyata masih ada keluarga yang belum dapat gitu loh. Oh, dan akhirnya ya udah. Nah, itu kita ambil dulu gitu. Keluarga Nah, aku ya wes Mas rasa tak Iya, kaget. keluarga oke banget ya. Bisa dihitung. Sebenarnya itu banyak keluarga itu banyak rezeki, Iya, tapi banyak pengeluaran juga. betul. Itu pengeluaran Apalagi kalau itu. udah keluarga terah. Wah, itu. Cucunya itu sampai 15. Buyutnya udah ada 10. Nah, kita kalau diem aja nggak ngasih THR kan? Nah, tapi itu kalau dari keluarga kita Gimana? kan, Nah. kita juga harus pikirin istri dong. Nah, Kan kalau misalnya tadi terahnya kan dari keluarga kita. Kita mesti ngasih. Ngobrol dulu nggak sih sama istri? pasti sih Mas. Kalau aku ngobrolin dulu nih. Budget pengeluaran berapa nih buat terah, buat keluarga dekat, buat keluarga inti berapa? Pasti harus konfirmasi ke istri dulu supaya sama-sama enak sih. Jadi kalau istri nanti setelah Lebaran pengen apa, bisa diambilin dari THR-nya itu. Gitu. Ya. Terus suka ini nggak, istri kalian tuh suka ada yang ngerasa, wah keluargamu mulu sih. Terus keluargaku gimana bagiannya gitu? Pasti Mungkin ada. Yang di rumah juga ada kayak gitu tuh sama pasangan. Pasti ada. Ya kan? Ngaku. Pis ya Mah ya, pis ya. Ya. Pis ya. Nonton apa bojomu? Perselisihan. Iya. Ada kayak gitu mesti ada. Kita kompromi gitu mesti ada. Kok banyak banget kok sampai segini, kok sampai segitu. Ya kembali lagi kayak Mas Pam tadi, kan semakin banyak keluarga semakin banyak rezeki. Tapi pengeluaran juga makin banyak. Itu yang sebenarnya kita atur dari awal biar nggak terlalu kebanyakan atau terlalu sedikit. Kayak gitu kan juga perlu. Nek kowe piye, Mas? Ya dicari titik tengahnya aja sih Mas. Titik tengah. Jadi titik tengah antara pengeluaran sama kebutuhan keluarga kita sendiri. Ya, maksudnya keluarga inti ya, yang untuk keseharian dan lain-lain. Nah itu kalau memang udah oke, ini alokasi untuk keluarga udah beres, nah, tinggal sisanya untuk yang untuk keluarga besar. Berarti Fitrah, nggak ada untuk sisa Lebaran dong. Kalau semua. Nah, ada. itu maksudnya yang tadi Mas, yang untuk keluarga itu udah termasuk yang setelah Lebaran. Perhitungannya sudah termasuk yang setelah. Nggak ada Lebaran. kepengen beli apa gitu? Sebenarnya pengen beli Mas. Nah, apa-apa? Helikopter saya Mas. Nih ngomong sama orang yang Itu loh, angan-angan yang helikopter kelewat tinggi. Ini enggak, terlalu tunggu mengikuti. dulu. Hah? Helikopter RC Mas, yang remote iya, control iya, itu iya. kan. Ya. Kadang tuh masih ada jiwa-jiwa laki-laki ya, boys ya, anak-anak yang pengen belum kesampaian, aku pengen beli kayak gitu, kayak remote control, miniatur kereta dan lain-lain. Kalau Mas Agun pengen beli apa? Kalau waktu itu ya pengen beli ya untuk mobil lah, mobilitas, beli ya HP, beli apa, TV, beli Standar banget ya. standar emang. Standar Emang aku tuh orangnya emang dari standar awal kok. dia datang Emang udah. emang standar kok aku tuh orangnya, aku nggak neko-neko ya. Ya Mah ya pis ya. Enggak dong, kalau kayak gini berarti investasi bodong dong. Ayo. Kok bodong? Ya anaknya dimanfaatin. Iya. Nah, itu salah satu trik Mas. Ini anaknya pengen beli ini, pengen beli Alasan ya? keretaan. Padahal Pengen beli Hot Wheels tapi yang rare edition. Wah. yang pengen itu. bapaknya padahal ya. Enggak juga sih.
Kalau Mas Panji gimana? Oh iya Mas Panji loh, Mas Panji loh. Tadi Mas tanya Panji terus loh, nggak mau tak cemplungke apa loh nih. malah. Kalau saya itu ya angan-angan saya tuh sebenarnya habis lebaran itu pengen ke Bromo. Pengen ke Bromo. Healing. Healing. Ya. Healing ya kan. Kenapa Bromo, Mas? Karena saya ngeliat Bromo itu satu tempat yang semua dapat. Pertama, kalau ke Bromo kan pasti kita ke Malang. Jadi ke Malang. Ke Malang itu ada wahana-wahana mainan yang untuk anak-anak. Kemudian naik lagi ke atas, ya lebih challenge kan kita naik apa sih? Oh, jeep ya jeneng itu. Naik jeep, Oh ya. ya, jeep. Naik jeep itu kan kayak naik jaran itu. Itu enak. Terus Kuda juga ada sih, Mas. iya kuda ada juga. Kuda Tapi kuda juga naik ada. jeep nggak ada. Apa? Kuda naik jeep nggak ada. Nggak ada. Ada Jadi- sih. Ah, Mas ada. Jeep naik kuda ada. Oh iya. no. Kalau naik jeep gak usah ke Bromo Mas, di Jawa Dwipa pun ada. Oh, iya tahu. Udah satu paket, ya kan Mbak? Oh, Mbak emang ada kok lo. Ada Jeep Adventure di Jawa Dipa. Ada nih langsung rene Mbak, rasa ado-ado tekan Nah. Bromo. Tapi ya Gimana? kalau- Lanjutnya kalau Bromo. di Bromo itu kan kadang kita bisa ngeliat gunung gitu ya. Terus ngeliat pengalaman buat anak-anak mendaki walaupun katakanlah nggak jalan kaki lah ya, nggak yang kayak gini. Tapi kan lumayan. Betul. Kalau ada semacam anak tangga yang ke Kawah Bromo itu kan menyenangkan gitu. Tapi begitu keadaan ngitung kemarin Lebaran. Nah tadi pas aku sini kan lagi ngitung duit. Tak kira tuh cukup untuk ke Bromo, ternyata masih kurang. Kalian berdua mungkin mau menjadi donatur enggak. buat Nah, keluarga saya gitu. Itu kan kurang kan. Otomatis nggak jadi berangkat nih. Heeh. Perasaan Mas Panji gimana? Yo sedih, aku menyesal harusnya aku jadi saudara kalian ya, karena tadi kayaknya kalian tuh terlalu baik sekali sama saudara gitu. Bu aku rubah nunut kakak apa piye? Untuk orang. Nggak boleh lah. Angel. Tapi gini, kalau kita, Mom Enda juga mungkin ngerasa ya, kalau tadi kan kita bilang setelah Lebaran tuh anak-anak yang duitnya banyak gitu. Nah biasa kan kalau terima uang Lebaran mesti kayak bapak, nih orang, kayak ibu gitu kan. Nah kalau kalian sendiri siapa yang megang uang Lebaran? Gimana Mas Agun? Kalau saya nih, Mas Pam dulu. kalau saya yang pertama kali lihat dikasih. Iya. Maksudnya? Semua nih, kalau anak lagi aku gendong kan, Ah. lagi sama Pak Budenya kan. Nah, ternyata dikasih uang Oke. lebarannya itu. Ya udah, masuk kantongku dulu. Heeh. Nah, kalau nanti anak lagi sama si ibunya, ya udah masuk ke kantong ibunya gitu. Nanti tinggal disatuin sih. Waktu dari rumah satuin ini dari Pak DA, Pak DB. Ini Ya ada- hafal itu siapa yang ngasih. Hafal. Ya Aku kan enggak, harus kena sama keluarga. Mas. Aku enggak ya, aku ngerti deh. Kan manfaatnya silaturahmi itu harus kena. Iya maksudnya ngerti, oke ini amplop dari Pak DA. Oh ini uang sekian tuh yang ngasih bule A segitu. Ya. Hafal. Karena sekarang amplop itu macam-macam ya. Itu aku ngafalin dari warna amplopnya, Mas. Sama gambar-gambar amplopnya itu loh. Jadi masih keinget dikit-dikit lah. Kalau warna biru, Warna Nah, biru ini. itu Pak De Suyet. warna oranye. Pak De Badri. Nek polkadot abang. Wah, ini tante itu. Pengalaman apa iki? Nih gue Mas, Sama kayak Mas Pam juga. Tergantung anak itu yang bawa siapa. Kalau yang bawa istri, yang dikasih istri ya tinggal disatuin di akhir, nanti tinggal dihitung. Tapi yang lebih hafal itu istri sih. Istri itu yang paling hafal ini dari siapa. Suka ada gini nggak sih begitu dibuka di rumah, wah Pak Deyatno ngenai 50. Wah besok ketemu anaknya urung teko misalnya. Kayak harus 50 juga nih. Ada alasan gitu nggak sih? Oh, Atau kayak- yo kayak- sak mampunya Kayak aja harus gitu. timbal baliknya Oh, gitu. harus sepadan gitu ya. Ada rasa gitu nggak sih? Enggak sih. Kalau aku semampunya aja sih, Bang. Sumpama nih beda cerita kan ya kalau sumpama anakku udah 15 tahun kan udah gede kan. Nah itu dikasih 50 kan wajar. Nah kalau ada anaknya pada Yatno ternyata baru 2 tahun dikasih 50 kan buat apa sih? Kayak 20 udah cukup kayak gitu. Enak ya tanya ya. Enak banget nih. Anget ya. Sepet lagi. Wah. Nek sepet kan rupamu. Iya. Nah, ini kayak pengalaman Cuak. hidup bapak-bapak ini. Ya, ada sepet, ada manisnya gitu. Ngomongin ya toh. Ah. Tadi kan gak jadi ke Bromo nih sama keluarga. Atau katakanlah masih susah lah ya. Kok nggak healing sama teman-teman aja gimana? Teman-teman bapak-bapak yang lain kita kan juga temen nih, kita diajak kan nggak apa-apa nih ya. Yang deket-deket aja lah kayak ke Tawangmangu. Oh iya. Nanti iya. saya tinggal tambah Sekitaran berapa Solo. gitu aja Wah. loh, maksudnya Ya, gitu. tapi ya bener juga ya, kadang kalau kita ketemu nih abis lebaran ya, ketemu lagi sama teman-teman kantor gitu kan.
pasti ada cerita-cerita baru ya yang dibawa sama teman-teman. Kadang ada yang lucu-lucu. Terus apalagi kalau nongkrong di wedangan, di coffee shop gitu, kadang suka ada ide-ide baru yang bisa kita bawa pulang, kita share sama nyonya di rumahnya nggak sih? Ya sih, tapi kalau sama temen itu sekarang ya, apalagi di tahun ini ya. Ini kebanyakan ngomongin soal politikus. Kumpul gini paling bahas tentang si A, si B, si C, yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau, yang oranye, yang apa. Karena tahun politik ya, Mas. Karena udah tahun mendekati politik. 2024 ya. Benar. 2023 berarti 2024 ya. Jadi malah ini nggak sih, akur nggak sih sama teman? Kadang ada yang, wah aku merah, aku biru, aku hijau gitu. Ada, ya itu yang bikin kita jadi satu tuh perbedaan pendapat kayak gitu. Wah, kita ngomongin jadi, oh itu kan sekarang menteri ini tuh mau nyalon jadi cawapres misalnya. Oh ini jadi capres, ngomongin politikus lah ya jadinya ya, obrolannya ya. Pasti nggak jauh-jauh seputar politik sih. Betul. Nah, Umpama ya politikus yang suka balapan. Beh, wah itu Ya siapa toh. tuh, Pak? Rio Dewanto. Salah. Valentino Rosa. Salah. Haryanto, Salah. Arbi. Salah. Menteri oh. Siapa Mas? Amin Rais. Woi. Kalau itu nyari panggung tapi nggak ada pendapat itu. Wah. Tolong dikat. Wah. Tolong dikat ya. Ikut cobat ambiar dapat panggung mulu itu. Ya makanya joget terus ya kan. Terus kalau politikus yang bisa nyanyi. Sopo? Wah. Sopo kuwi? Oh, banyak loh. SBY tapi nggak tahu lagunya. SBY. Anu, Tapi bukan itu Wiranto sih. kan suka Bukan, nyanyi bukan. keroncong dia. Pak, jangan jenderal tentara, Pak. Bahaya Pak nanti. Bukan suka nyanyi keroncong beliau. Prabowo. Bukan. Anu satu lagi. Sopo tadi? kuwi? Puan Mahalini. Wah, Puan Mahalini. Tapi ada nggak tahu kan menteri yang kalau 17-an itu sering diundang-undang, sering ikut acara di banyak Wah ini daerah. kita belum di briefing ini. Harusnya lucu ini. Ikutunnya lucu ya. Menteri Coba loh. coba Siapa, ikutunnya siapa? lucu. Dulunya mantan Kapolri. Siapa? Tito Karnaval. Wah. Iya toh. Ultimate. Tito Karnaval. Itu karnaval. Ya, Nah, tapi kita kembali ke soal cawapres tadi. Oh, bukan cawapres. Apa presiden sama Presiden, cawapres. tahun gitu politik. kan. Tahun politik itu kan. Ada juga menteri-menteri yang sekarang posisi menteri itu udah dideketin sama parpol-parpol untuk Betul. ditunjuk sebagai cawapres. Karena kalau capres kan biasanya pentolan-pentolan parpol ya. Ya. Itu untuk jadi cawapres. Ada satu menteri yang ditunjuk untuk menjadi cawapres, tapi sebenarnya dia kalau mau ditelusuri lebih jauh, dia itu sebenarnya bukan berasal dari bumi. Dia berasal dari planet lain. Sopo neh. Sekat morong di briefing lho Ini masalah mojok iki. tapi marahi mikir apa? Mojok marahi mikir lho ngene iki. Iya, ada Biasanya loh. nongkrongi santai. Menteri yang itu Sopo dari wi? luar angkasa lah, katakan bisa begitu. Aduh sopo. Ya usaha toh yo, masa bapak-bapak gampang menyerah. Gimana mau jadi role model buat Ya, anak di rumah? aku mikir dulu. Beri waktu. Nelson. Bukan, menteri ya. Menteri sopo ya rek? Dari planet Eric Pluto. Erick Thohir itu. Siapa Mas? Siapa Menteri. ya? Menteri apa dulu? Menteri apa Di-spill sih dong, nih? menteri apa Ya, dong? nah, Kayak itu Yang berhubungan dengan apa nih? Berhubungan dengan Ya, air kah? Uang, Wajahnya pembangunan. Ganteng-gantengnya mirip saya sedikit lah. Waduh. Sandiaga Wah, kok Uno. ganteng, Sandiaga Uno. Sorry, ini master petek-petekan ya. Sandiaga Uno. Gitu. Aduh. Bahaya nek karo bapak-bapak mojok ngene iki ya. Tapi emang susah ya. Tadi saya sempat cerita kebiasaan-kebiasaan lama ketika kita masih bujang itu kadang kita sulit untuk ninggalin. Sebenarnya kepengennya tetap bisa dijalankan. Misalnya gini, saya itu ada hobi futsal sama badminton, tapi kudu pulang itu kudu malam. Oh iya. Kalau Pasti masih habis kerja ya, Mas? Jam 7, jam 8 udah sampai rumah tuh nggak enak. Main futsalnya paling cuma sampai jam 8, ini nongkrongnya sampai jam 11. Oke, Itu oke. yang pengen dicari tapi sekarang udah nggak susah Iya gitu. sih. Ada cara nggak sih biar maksudnya biar smooth gitu loh. Ben ora konangan nek kakean le nongkrong banget Iya, di iya, futsal ngono. Carane wong beda-beda ya, Mas. Sopo ngerti so tak terapke, yo ora. Nanti kalau diomongin di sini, istri lihat di rumah, Bang. Istriku tuh nggak pernah nonton YouTube. Oh, oke. Nanti akun YouTube-nya aku blokir dulu Oh, ya. iya. Dihapus dulu aja. lah. Kalau aku kayaknya kita keresannya sama sih, Bang. Kalau mau main pulangnya agak malam, entah itu mainnya habis futsal, habis badminton, habis kemana, pulangnya agak malam pasti kepikiran. Kepikirannya paling di telepon, nggak ditanyain udah di mana, udah sampai mana. Nah, tapi untuk bisa tetap main, sebenarnya kita apa ya? Paling nggak bilang dulu sih, Bang.
Izin ya. izin dulu. Mm-mm. Futsalnya jam 8 sampai jam 9 malam. Paling ngobrol sama temen sampai jam 10. Nah kalau nggak dibolehin, Kalau nggak Berangkat. dibolehin, ya mending nggak bilang sekalian. Mending nggak bilang langsung Nggak berangkat bilang ya. sekalian, langsung berangkat. Aku pulang jam sekian nih gitu. Ada urusan kantor. Orang melu-melu nih gue. malah harusnya kita bilang urusan kantor mungkin istri akan percaya karena coba istri kalian punya kontak teman kantor nggak? Ada sih aku. Ada, emang nasib aja nih. Ada. Nasibku sih. Nggak ada. Kan Nasibku. enak, jadi kalau dia mau melakukan cross check kan nggak mungkin. Nah, nanti kalau pakai Tapi telepon aku udah pernah Pernah gimana? bosku nelpon pas aku mau siaran keliru jam, tak kira jam 5 jam 4. Mas Panji siaran kan jam 4, yang ngangkat istriku. Otomatis istriku tahu nomornya. Terus di save. Ketoknya Waduh bahaya. kalau istriku malah telepon kantor sih, Mas. Buset. Bintan pakai nelpon saya sih waktu saya salah jadwal. Coba Bintan nggak nelpon. Jadi istri saya nggak tahu tuh Bu. Jadi kan kita kan di Radio Solo Pos ya, Bang. Otomatis tahu kan kontaknya Radio Solo Pos. Nah, istri saya itu nanyain sambil request lagu, Bang. Jangan-jangan yang kemarin pas saya siaran request lagu untuk suaminya katanya kok jangan jadi Papa Rock and Roll. Waduh. Tak kirain request yang Papa Bang nggak pulang. Bang Toyib juga. Bang Toyib nggak bisa di play di Radio Solo Pos, Mas. Nanti dimarahin Bu Intan Nurlaili. Bu. Kalau itu radio sebelah ya. Apa tuh? Ya itu yang dangdut-dangdut. Oh, iya. Nanti kita dengerin ya perjalanan. Kita dari sono ke sini, ini kan jauh tuh ya. Mau pindah radio apa gimana sih? Tapi ini ya, tadi kamu nyebut apa yang apa bisa nyanyi tadi? Kamu sebut-sebut nama menteri juga tuh. Itu Tebak-tebakan tadi. emang masih lucu tebak-tebakan zaman sekarang. Ini kalangan bapak-bapak. Wah, itu. Atau malah mainannya bapak-bapak itu ya tebakan receh gitu Iya, ya? kayaknya hiburannya bapak-bapak kalau nggak mancing ya tebak-tebakan, Bang. Karena Gitu. kita udah kehabisan tenaga. Untuk Tapi memang kalau untuk bapak-bapak itu dituntut selain bisa punya penghasilan dari kantor, kita harus kreatif menciptakan peluang-peluang usaha lain. Ya, istilahnya duwe samben lah. Gitu. Mas Panji punya ini. Enggak, ada satu orang menteri, bukan menteri dia menteri. Dia itu ternyata punya banyak optik kacamata di Solo. Iki bener apa tebak-tebakan iki? Beneran nih, aku ngandani. Oh, ngandani, ini fakta Beneran. ini. Menteri yang punya banyak optik di Solo, Jogja. Nama optiknya apa nama menterinya? Nama menterinya bisa nebak nggak? Oh. Terkenal loh itu. Ini fakta apa tebak-tebakan nih? Iya, fakta. Tebak-tebakan iya juga. Ayo. Fakta Mom atau and Dad, tidak? udah bisa nebak belum? Waduh. Menteri yang punya banyak optik di Solo. Kalau Kayaknya di tahu Jogja juga dapat ada. voucher 50.000 dari Mas Panji. Iya. Ayo. Cerita Aduh, nggak? apa ya? Enggak tahu, Bang. Nyerah, Bang. Nggak tahu. Pranoto. Pranoto siapa? Tapi siapa? Menterinya siapa ya? Enggak tahu. Iya, Enggak tahu. Pranoto Subianto. Wah, Calon presiden mana? wah, Pranoto Subianto. Pranoto Subianto. Ratoto. Ratoto. Minum sih. Ini tehnya sepet-sepet lagi. Nah, Mbok, ya aku Kalau tikai orang Solo meneh. tuh ginastel. Legi, panas, kental ya ta. Wow. Jadi ini aja. Kita sekarang sudah banyak nih cerita. Tinggal kita bilang ke istri strategi-strategi kita untuk menghadapi Lebaran periode berikutnya. Oh, ya. Itu Sampai udah ketemu itu. di Lebaran tahun depan Ini, dengan ini THR. masuk closing statement nih. Oh iya. Oh, iya. Boleh. Belum. Punya closing apa? Strateginya. Hmm. Strategi untuk Lebaran tahun depan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, strateginya tahun depan silahkan tambah anak sebelum Lebaran karena akan tambah fitrah. Wah. Itu dari saya, Pamungkas. Wah. Setuju. Ayo, apa? Wes. Oke. Mom and Dad ya. Sampai di sini. Ngono ya. Tambahan lebih dari 2 cukup ya. Lebih Jangan dari tambah. 2 cukup sing genah ini. Tidak lebih dari 2 maksudnya ngono. Ya. Tidak lebih dari 2. Lebih cukup. Makin nggak jelas ya. Mom and Dad. Kayaknya sampai di sini kita BBM, Bapak-bapak Mojok. Berikutnya kita akan mojok di tempat yang juga keren seperti kita ada di Jawa Dwipa Heritage Tenang loh, asik Resort. gua nih loh iki. ya ada mau bilang kulkas. Ada kolam renang ya, Oh, loh. poolside bagus banget tempatnya. Aku ini udah bawa ini loh, baju sama celana buat renang loh ini.
Baju kayak termos ya Mas. Aku siap-siap, habis ini aku mau renang. Oke, nanti juga akan di-spill gimana suasana di Jawa Tiba. Pantengin di Instagramnya Radio Solo Pos. Ada Mas Roy yang lagi bikin konten nih. Sampai ketemu dengan podcast saya berikutnya, BBM Bapak-Bapak Mojo. Di pojokan.